Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan pembahasan kemarin tentang model suku min dan suku mod serta isian don't care. Artinya gini, jadi kalau misalnya kita itu dihadapkan sama suatu tabel kebenaran seperti ini outputnya, ini inputnya ada 4, inputnya ada 4. Kemudian kita mau meletakkan ke dalam peta Carnot. Nah, ini Bu Rini kasih keterangan di sebelah ujung-ujungnya sebagai 0, 1, 3, 2. Ini menunjukkan nilai maksudnya. Jadi kalau misalnya di baris pertama ini adalah 000. Berarti kan kalau di dalam kita jadikan ke dalam desimal itu kan dia nilainya 0. Dan 001 ini nilainya 1. Nah, ini kita bacanya XY itu bagian yang samping, ZW itu bagian yang atas. Jadi kalau misalnya di sini 0000, berarti di sini nilainya 0, maksudnya posisi yang ke 0. Dan 0001 dia posisi yang ke 1, 0011 berarti posisi 3, 0010 dia posisi 2. Jadi kita tinggal gampang aja menginputkan dari tabel kebenaran ini, kita masukkan ke dalam peta Carnot itu dengan melihat urutannya saja. Jadi misalnya saya mau masukkan outputnya ini ke dalam peta Carnot dengan kan dia ada 4 inputan, berarti nanti totalnya ada 15, 0 sampai 15. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kita ambil yang baris pertama, dia nilainya 1, berarti kita tuliskan 1 di sini, misalnya di sini kita tuliskan 1. Kemudian baris kedua yaitu 001, posisi di 1, nilainya 0, berarti kita tuliskan 0 di sini. Nah, kemudian 0010, 1 lagi nilainya 0010, berarti yang di 2 ini nilainya 1. Kemudian 0011 nilainya 0. 0011 nilainya 0, berarti kita tulis 0 di sini. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya kita tuliskan lagi, berarti kita bisa lihat ininya aja, binernya, desimalnya dari biner, inputan biner ini. Contoh misalnya di sini 4 nilainya 0, berarti 0. Terus 5 nilainya don't care. Oh ya, nanti ini kasih tahu don't care itu jadi suatu nilai. Kalau misalnya kita bilang don't care, itu berarti dia bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, tergantung dari kalau kita mau menyederhanakannya yang sebelah mana, dibutuhkan nilai 0 atau nilai 1. Nah, kalau misalnya dibutuhkan nilai 0, berarti ya dia bisa bernilai 0. Kalau dibutuhkan nilai 1, berarti dia bernilai 1. Oke, lanjut. Setelah 5, 6 nilainya 0 di sini, 6. Kemudian 7 nilainya don't care. Kemudian 8 nilainya 1, 8 di bawah. Kemudian 9, 1 nilainya. Kemudian 10 nilainya 1, 10, 1. 11 nilainya 1 lagi. Kemudian 12 nilainya 0, 0 di sini. Kemudian 13 nilainya 1. Terus 14 nilainya 0 di sini 0. Nah, dan terakhir 15 nilainya don't care. Jadi kita tulis don't care di sini. Nah, setelah ini kan kita mau melingkari mana aja yang bisa dilingkari. Yang jelas kita melingkarinya yang sesuai ininya aja, yang sesuai yang ada 4 kotak atau 2 kotak atau 1 kotak. Sebentar ini cari warna apa lagi ya yang agak ngejreng. Warna biru sama biru, warna hitam kali ya. Nah, warna hitam berarti yang pertama ini 1 jalur ya kan, berarti kita bisa melingkari 1 jalur ini boleh, misalnya 1 jalur sama melingkari yang ini. Nah, kemudian yang tengah ini sama ini bisa 4 juga.
kita pakai yang beda aja deh, warna pennya berbeda, warna kuning kali ya, bagus. Nah ini 4 juga, karena 6 nggak bisa, kalau 8 kena 0 yang di atas, jadi nggak bisa. Oke, terus kemudian tinggal satu ujung, berarti kita butuh kalau 2 tok, misalnya sini sama atas kanan sama atas kiri, nanti dia diwakili oleh 3 variabel. Nah berarti kita butuh 4 biar cuma 2 variabel, berarti kita carikan gandengannya. Nah berarti kita butuh pakai warna hijau, kita butuh 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita sudah melingkari semuanya. Ini kalau misalnya kita pakai bisa dibilang suku min ya, atau model SOP, sum of product. Nah berarti untuk yang hijau ini kita tuliskan persamaannya. Hijau berarti dia kita lihat yang bagian XY nya, X bar Y bar X Y bar, berarti X nya saling menghilangkan, tinggal Y bar saja, Y bar. Terus yang bagian atasnya adalah Z bar Y bar, berarti di sini Z bar sama Y bar. Nah terus kemudian ditambah, karena kita pos, dan ganti dulu warnanya menjadi kuning biar sesuai. Yang kuning sekarang, yang kuning di sini adalah kita lihat sebelah kirinya XX, Y sama Y bar, berarti tinggal X. Yang bagian atasnya Z bar Z, W sama W, berarti tinggal W, Z barnya, Z nya hilang. Terus ditambah lagi, kita ganti warna hitam. Nah yang bagian bawah sendiri ini otomatis yang atas sudah hilang semua, nggak perlu dilihat. Yang dilihat cuma yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri di sini adalah X Y bar, X Y bar. Ini boleh pakai apostrofi, bisa pakai bar yang apa namanya, yang di atasnya ya, jadi bisa ditulis Y bar gini, Z bar, Y bar, satu-satu dia, tambah X, biru ya, ujung Z bar. Oh ya, sorry, ini salah, ini enggak ada Z-nya, ini enggak ada, hanya cuma ada 2 aja, karena ada 4 kotak yang dilingkari, itu diwakili oleh 2. Ini yang hijau, X bar sama X nya hilang, tinggal Y bar. Yang atas Z bar W sama ZW, berarti Z nya hilang, tinggal W nya. Yang di sini XW ditambah lagi dengan X sama Y bar. Nah, oke, ada yang buat hapus saya. Ini dia. Ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, nggak jelek ya. Oh, ini yang oke kan. Nah, oke. Jadi modelnya seperti ini. Kalau kita mau lebih cepatnya ya, istilahnya lebih cepatnya. Begitu juga untuk yang 3 variabel apa yang 2 variabel. Kalian buat dulu ininya, mungkin kalian bisa kasih nomeran ini. Setelah nomornya ini dipasang, tinggal masukkan aja, kita lihat nomornya berapa, isinya apa, nomornya berapa, isinya apa, tinggal gampang. Kemudian untuk yang nilai-nilai don't care, bisa silakan dia misalnya kayak gini, dia menjadi 1. Kalau misalnya kita ambil pos, ini kan modelnya SOP ya, sum of product. Kalau misalnya kita pos, kalau pos kan berarti yang diambil yang nolnya.
Nah, berarti 0 ini nggak butuh don't care. Terus ini 02 ini butuh don't care 2 ini. Nah, jadi kalau untuk pos ini tadi untuk sum of product ya, SOP ya. SOP. Oke. Ini modelnya. Kalau misalnya kita mau tulis dalam pos, berarti saya mau ganti warna colornya aja. Warna coklat. Nah, yang pos berarti boleh tulis di atas ini aja, nilai pos. Outputnya berarti yang dilingkari, oh ya, ini bisa 4 ya di sini ya, tapi nanti bisa jadi ini 4 kan dia 2, harusnya bisa 8 ini, tapi karena ini jadi kita ambil yang lebih simpel. Ini 4, bisa 4, terus ini juga 4. Nah, keliru. Bentar, biar nggak sama kita hapus saja ini. Kita ganti warna di ini dulu aja, ditulis dulu yang coklat di sini. Berarti di sini yang bagian kirinya ada X sama X bar dan Y bar sama Y bar. Berarti X nya hilang, tinggal Y bar. Berarti bisa kita tulis Y bar di sini. Kemudian yang di atasnya Z sama W dan Z bar sama W. Berarti Z nya hilang, tinggal W saja. Ini ditambah. Nah, kasih kurung, terus dikali di bener gini. Oke, hapus dulu. Nih, kita ganti warnanya yang lainnya lagi, mungkin warna ungu, mungkin warna ungu untuk yang ini 4. Nah, berarti ini modelnya kita lihat di sebelah kiri, X sama X, Y sama Y bar. Berarti kita tulis X, kemudian ditambah dengan yang bagian atas Z sama W bar, Z bar sama W bar. Berarti yang ada W bar. Nah, seperti ini kira-kira modelnya. Oke. Ini dari tabel kebenaran kita masukkan ke dalam map, tapi kita petakan alamatnya. Jadi model ada indikasi nomor 01, 2, 3 sampai 15. Nah, sekarang selanjutnya model suku min sama suku max tadi itu bisa jadi pertanyaannya lagi, mungkin sebelumnya kita pertanyaannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, pertanyaan itu juga bisa di model suku max sama suku min tadi. Nah, modelnya suku max itu berarti dia pakai ini tanda lambang sigma, sedangkan untuk yang pos atau suku max ini dia lambangnya kayak lambang N. Jadi kalau misalnya seperti ini, sederhanakan fungsi boolean berikut dengan peta Carnot map atau aljabar boolean, di mana D67 ini adalah suku yang diabaikan atau don't care pada posisi 6 dan 7. Nah, ini juga sama. Berarti ini posisi yang bernilai 1 ini kan karena dia suku min sigma, berarti dia modelnya SOP. Berarti posisi 1, 3, 4, 5 ini bernilai 1. Sedangkan 6, 7 dia bernilai don't care. Ya, nolnya nggak ada, berarti nolnya
posisi 0 berarti. Kemudian yang B ini dia model pos itu suku max berarti posisi 0 dan 2 ini dia bernilai 0. Yang untuk don't care posisi 6 dan 7. Gimana penyelesaiannya? Kita lihat di sini. Nah, kita sama lagi ada 3 variabel kan, A, B, C. Berarti A-nya ini bagian samping, BC-nya ini bagian yang di atas. Nah, posisinya kan di 1, 3, 4, 5 yang bernilai 1. Berarti posisinya kita kasih pointer di 1 berarti sini 0, 1 ini berarti 1 yang bernilai 1. Ini ya. Bentar kita ganti warnanya. Kita ganti warna yang lebih cerah dengan warna hitam. Nah, ini bernilai 1 di sini. 0, 0, 0, 1. Kemudian 3 berarti 0, 1, 1 ini bernilai 1. Kemudian 4, 1, 0, 0 berarti bernilai 1. Kemudian 5, 1, 0, 1 dia bernilai 1. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya berarti bernilai 0 di tempat posisi 0. 67 berarti di posisi 6 ini adalah don't care. Posisi 7-nya juga don't care. Posisi 2-nya berarti dia 0. Nah, bagaimana persamaannya? Fungsi ABC-nya di sini. Berarti kita buat ininya, perlingkarannya. Sebentar kita ganti dulu warna merah. Nah, kita lingkarin. Yang paling menyolok itu kan bisa dilingkarin adalah 4 ini ya. Ini bisa jadi 4. Nah, terus mana lagi? Berarti ini untuk melingkari yang 2 ini kita pakai kita bedakan ininya biar warnanya. Oke, berarti kita tulis dulu aja. Kalau enggak, kita tulis dulu warna merah ini adalah A saja karena BC-nya enggak ada. Berarti A, kemudian ditambah. Nah, baru yang 4 yang di tengah-tengah itu. 4 yang di tengah-tengah sini, yang dilingkari ini. Berarti kalau 4 gini, yang A-nya ini kan 0 sama 1, berarti dia tidak perlu ditulis. Tinggal yang atas. Yang atas di sini B-nya 0, C-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, berarti B-nya yang enggak sama. Yang sama C, berarti di sini ditulis C. Nah, ini model scope ya. Kalau mau yang model pos, berarti diambil yang 0 sama 0 yang samping kanan samping kiri. Ya udah, tinggal itu aja, cuma satu persamaan aja untuk yang solve. Nah, oke. Sekarang untuk yang model ini suku max. Suku max itu berarti nanti yang bernilai 0 di sini. Yang bernilai 0 adalah 0 dan 2. Yang bernilai 0 adalah di sini 0 sama 2 di ujung sini. Berarti yang 67-nya don't care. 67-nya don't care. Kemudian yang lainnya berarti bernilai 1. Nah, ini penulisannya berarti kita gunakan pakai model pos. Ini ganti dulu warnanya, mungkin warna hijau. Ini kan 0, ini juga 0. Ini karena 1 nggak mungkin, berarti kita cuman 2 aja. Ini cuma persamaan aja, ujung kiri sama ujung kanan. Nah, ini sebenarnya sama ya sama yang di atas ya. Oke, berarti persamaannya apa? Ya, berarti kita lihat di sini P, Q, R. P-nya 0, ini juga 0, berarti P bar ditambah dengan yang di atas keliru.
Ini bukan bar ya. Oke. Ini P aja karena dia bernilai 0, dan kita lihat QR-nya 00 sama 10, berarti Q-nya hilang, tinggal R, jadi R aja. Nah, kira-kira seperti ini persamaannya, jadi cuma dua ini aja. Kalau yang atas ini aja, kalau yang bawah ya seperti ini aja. Nih untuk yang suku min dan suku max. Oke. Nah ini contoh soal, bukan contoh soal, mungkin bisa kalian kerjakan. Oke, bentar. Oke.